sebagai catatan terbaru itu kemarin pada saat pileg kan Pak M. Soleh Ya, kan pemilihan legislatif Pak M. Soleh kalah. Kenapa enggak? Yang mengalahkan itu untuk di partainya itu ya Istrinya Pak Rohidin sendiri, Bu Derta ya. Jadi diusulkan biar Bu Derta aja yang maju. Tidak Ibu Derta? Ibu Derta itu yang dijadikan pengganti Pak Rohidin untuk maju Pilgub diusung sama Golkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gaspol Podcast Bengkulen Times. Kita langsung masuk untuk perkembangan terbaru pemilihan gubernur Bengkulu 2024 dan pilkada bupati maupun pilkada wali kota. Tapi Tapi kita ngomongin yang pilgub dulu. Perkembangan terbaru, informasi yang berdebis. Aduh. Update-nya yang pertama ya soal ada Ibu Meriani. ya, Yang tadinya apakah akan mendampingi Rohidin atau mendampingi siapa? Ternyata menguat tapi memang belum pasti. Ya, belum ada pengumumannya, belum ada ini, tapi informasi dari dalam yang kita dapat bahwa Bu Meriani kemungkinan jadi sebagai wakil siapa yang diusung sama Golkar. Mau itu Pak Rohidin ataukah M. Saleh ataukah siapa, ya kan? Nah cuma tadi malam sampai jam berapa malam kita tadi ngobrol-ngobrol malam itu sama orang dalam itu jam 2 ya. Malah kita dapat informasi yang berkembang. Wah, ini informasinya bukan dari daerah saja ya, tapi sampai informasinya yang di pusat itu apa yang terjadi di pusat kita dengar kabar informasinya ya. Tapi ini informasi dari orang dalam ya. Sepertinya Pak Rohidin Golkar itu semakin tidak jelas di gubernur itu siapa yang bakal diusung. Gitu ya. Ya, karena kemungkinan pas PKPU informasinya itu kan terlepas dari munculnya PKPU yang dinilai sedikit kontroversial itu, tapi sepertinya agak berat Pak Rohidin itu untuk maju lagi. Sama Golkar. Makanya sampai sekarang belum belum keluar ada kepastian kan. Rekom dari tugas Golkar, atau rekom itu kan belum ada informasi yang kita dapat bahwa itu sudah keluar, itu belum ada dari Golkar. Masih ngayun ya. Meskipun Pak Rohidin beberapa partai itu sudah menyerahkan surat tugas. Hanura kan udah ngasih kemarin kan? kan? Udah ngasih rekom kan kemarin kan Hanura. Ya, PKS baru belum menentukan ya. Informasinya begitupun saat disebut alternatifnya M. Soleh. Nah, ini yang ini katanya kalau permintaannya dari Kuning ya. Nah, kalau Pak Rohidin tidak bisa maju, jangan M. Soleh ininya. Ya, karena sebagai catatan terbaru itu kemarin pada saat pileg kan Pak M. Soleh ya, pemilihan legislatif Pak M. Soleh kalah. Kenapa enggak? Yang mengalahkan itu untuk di partainya itu ya istrinya Pak Rohidin sendiri, Bu Derta ya. Jadi diusulkan biar Bu Derta aja yang maju. Tidak Ibu Derta? Ibu Derta itu yang dijadikan pengganti Pak Rohidin untuk maju Pilgub diusung sama Golkar. Nah, M. Saleh naik menggantikan Derta ya, kan? Artinya bisa seperti itu. Atau ada juga yang cerita yang kemarin sempat juga kita sampaikan soal Dempo itu. Dempo yang didatangin. Ya. Orang dalam tadi ya. Kan ini kan namanya politik kan, bisa jadi kalau seandainya Dempo dengan Bangken gagal di verifikasi faktual, ya kan? Bisa jadi Dempo yang diusulkan untuk maju melalui Golkar. Untuk pilgub itu tadi ya. Itu kan kemungkinan. Saya sambil live ini. Lupa saya. Itu kemungkinan. Soal kepastian kan itu nanti ketika B1 KWK
Golkar maupun beberapa partai lainnya sampai hari ini masih diam, belum bersuara, itu keluar. Lalu bisa kita pastikan bahwa partai ini kesini, partai ini kesini, karena bisa tuh KWK itu sebagai syarat untuk disampaikan ke KPU untuk mendaftarkan pasangan calon. Ya. Karena kan sampai hari ini kan kalau saya baru 2 partai itu yang B1 KWK-nya keluar itu. Nah, ada informasi terbaru juga soal kan yang banyak di pemberitaan juga ya, muncul untuk Pilgub ini 4 nama. Helmi Hasan, Rohidin Mersya, Dempo Exler, satu lagi Ros Jonsa. Nah, dari mana yang Ros Jonsa ini? Kabarnya yang seperti santer kita dapat informasinya itu dari Gerindra. Cuma, nah update informasinya ternyata ada yang menyebutkan Gerindra akan memberikan ke pasangan lain ya? Ya. Bukan ke calon lain. Ke calon lain ya. Siapa calon lainnya itu? Sebut aja nggak? Sebut aja. Sebutkan. Kemungkinan ya. Itu ke Rohidin Mersya. Itu sampai jam 2 malam loh kami ngopi-ngopi, makan gorengan ya kan. Tetap kembali ke cerita awal tadi. Itu kalau misalnya Pak Rohidin tetap bisa maju dan diusung oleh partainya Golkar kan. Nah, cuma kan kalau misalnya ternyata Golkar tidak mengusung Pak Rohidin, artinya peta ini kan pasti berubah. Ya. Tapi jangan salah loh. Saya dengar memang Pak Rohidin ini kekuatannya masih sangat besar dan peluang dia untuk menang juga besar, masih tinggi karena surveinya juga ini ya, walaupun kemarin ada kita dikirim survei LSI ya, iya kan, survei LSI Rohidin masih kalah survei dengan Helmi Hasan yang tertinggi, tapi itu karena Helmi Hasan ini sudah ada pasangannya sama Mian, tapi kemungkinan kalau Rohidin ini berpasangan dengan Meriani ya bisa jadi naik elektabilitasnya. Dengar informasinya seperti itu. Ya kan? Nah, itu yang Pilgub dari Rohidin, tapi belum ini. Nah, ke yang siapa? Helmi Hasan dan Mian, apa yang terbaru yang kamu dengar? Ya kalau yang kita dengar hari ini Helmi Hasan dengan Mian ini soal ada penambahan kursi yang bakal mengusung atau parpol yang bakal ikut mengusung, itu tinggal lagi kembali ke parpol yang lain itu yang sampai hari ini yang belum menyatakan diri mengusung siapa itu kan. Termasuk juga yang sudah menyebutkan misalnya mengusung Pak Rohidin tadi. Ya, itu tadi kalau misalnya ternyata Pak Rohidin tidak bisa atau tidak diusung oleh Golkar, ya kemungkinan tetap masih ada kemungkinan ya bisa jadi partai ini ke Golkar ke Helmi atau ke siapa misalnya kan. Nah, kalau kemungkinan misal ternyata hanya 2 calon ya. Helmi Hasan Mian, Dempo Bangken, bisa jadi Golkar yang sebagai partai yang memiliki kursi terbanyak di Provinsi Bengkulu itu mengusung Helmi Mian. Kalau Dempo Exler dan ini tetap maju di independen. Tapi semuanya masih mungkin untuk berubah. Ini kan sementara. Kita kan ngobrolinnya soal apa? Yang santer-santer sekarang upaya-upaya ya, pergerakan para calon gitu kan. Potensi kan, siapa yang bakal peluang menang kan. Dan kita tahu beberapa hari lalu ada yang si ini ketemu si ini gitu kan, si ini ketemu si ini. Termasuk juga ada beberapa perubahan soal dari SK yang dikeluarkan untuk si A tiba-tiba sekarang rekomendasi untuk si B gitu loh.
salah satu Itu di partai. kabupaten Di ya. beberapa Di kabupaten. kabupaten. Nanti kita update di situ. Cukup untuk Pilgub sampai ini dulu. Ya. Udah 10 menit soalnya. Kita lanjut ke Kota. Pilwakot 2024 Kota Bengkulu ya. Kota Bengkulu. Ini informasi terbaru yang kami dapat untuk calon baru yang selama ini belum pernah kita sebut semenjak podcast ini berjalan, ya kan? Selain Deddy Wahyudi dan Aryono Gumai. bukan Deddy Wahyudi berpasangan dengan Roni Roni Tobing, Tobing. itu sudah dapat rekomendasi WKWKWK. B1 KWK. Ah? B1 KWK. Bukan WKWKWK. Udah ya, dari PAN. Terus kalau Roni Tobing ini Nasdem ya. Nasdem. Cuman Nasdem juga belum memberikan kepastian kalau tidak salah. Belum ada kepastian rekomendasinya ya. Apakah juga sama rekomendasinya mengusung Deddy Wahyudi dengan Roni Roni Tobing atau bahkan malah ada Pasangan lain. pasangan lain kan yang dipilih. Tapi Deddy Roni ini sudah bisa untuk maju karena kursi PAN itu sudah mencukupi ya, Ya. untuk di DPRD Kota DPRD Bengkulu Kota ya. Bengkulu. Nah, selain Deddy Wahyudi dan Roni Tobing, ada dari incumbent yaitu Aryono Gumai dan Herlianto. Herlianto. Ya, Herlianto. Herlianto. Jalur Maklumin independen. saja yang sebelah ini rotornya agak bekakat. Agak bekakat. Hah? Siapa? Harlianto. Harlianto. Bisa ya. Nah, itu dari incumbent masih nunggu verifikasi. Independen. Incumbent independen masih nunggu Itu nunggu hasil verifikasi faktual. verifikasi Proses faktual. faktual. Nah, yang M Saleh Informasi terbaru. sudah ada di video sebelumnya ya kan. Udah kita ini, tapi apa namanya? Untuk M Saleh ini belum juga ini ya. Belum juga pasti siapa yang mengusung. Memastikan siapa yang mengusung. Karena meskipun kita sama-sama tahu Pak M Saleh ini merupakan salah satu politisi Golkar, informasi yang kita dapat itu sepertinya Golkar itu ada kemungkinan Ke pasangan lain. calon lain. Belum ngomong Yaitu. pasangan tapi calon lain. Nah, infonya ini ya. Tapi jangan, informasi yang kami sampaikan itu jangan ditelan mentah-mentah dulu. Karena politik itu dinamis. Ya. Setiap detik bisa berubah. Nah, tapi yang disampaikan Wanda tadi bahwa Golkar ini bakal mengusung Beni Suharto. bukan Beni saya. Ya. Ya kan? Beni Suharto. Suharto. Pasangannya belum ada ya? Belum. Nah. Terus itu sementara untuk yang wali kota ada 3 nama itu tadi, M Saleh apa ini. Nah, yang baru kita dapat ada Dang Tono juga ya. Tapi Dang Tono ini kemungkinan kalau M Saleh maju di kota, Dang Tono ini Suhartono ya dari Demokrat itu sebagai wakil. Pasangan M Saleh. Pasangan M Saleh. Tapi ya itu seperti kita bilang tadi, politik itu dinamis, berubah lagi dapat informasi. Kalau Golkar ke Beni Suharto. Nah, yang terbaru kami dapat informasinya ini, ya kan? Lumayan lawan berat ini yang maju. Yaitu kabarnya nih, kami dapat kabar dari orang dalam. PKS akan mengusung Dhani Hamdani maju di Pilwakot. Siapa pasangannya? Informasinya juga kami dapat itu adalah dari PKB, yaitu Suemi Fales alias Wansui. Nah, PKS ini punya 4 kursi. Sementara PKB di DPRD kota punya 3 ya. kursi, artinya cukup 7 ya. cukup untuk maju. Itu yang terbaru dari Pilwakot yang kami dapat. Ada yang lain? Aryono Gumai, coba ya hubungi ya. Apa ini? Kalau ada Aryono Gumai apa satu di? lagi yang fotonya Dimana? juga banyak dipasang itu.
di sepanjang pantai. Kalau yang Jamie, dipasang di Jamie. Simpang 5 itu belum jelas sampai sekarang saya nggak dapat informasinya itu. Gede banget itu. Ya, Jamie. Bukan Jamie, bukan yang di Simpang 5. Ya, itu yang ini itu yang cewek, pakai helm ya kan. Kalau yang Jamie ini kan banyak di pantai yo. Jamie LLB itu juga nggak ada kabarnya lagi. Ya, Ya. apa Hah? lewat partai Nggak ada mana yang kabar kita baru? dengar itu belum ada kan. Termasuk yang pakai helm itu yang cewek itu kan. Diusung siapa? Maju independen juga nggak bisa daftar lagi. Padahal kan sudah jelas itu di mereknya itu kan. Ya. Calon wali kota. Mungkin periode depan Pak. Ya, jadi kita sudah dapat berapa nama tadi? Berapa pasangan? 4 ya? Ya, Hah? 4 ya? Dedi Wahyudi, Dedi Wahyudi, Roni Tobing, Saleh, Aryono Gumai, Harlianto, terus siapa? Suwarto, Beni Suwarto ya. Antara M Beni Saleh Suwarto dengan atau M. Beni Saleh. Suwarto dengan Suwartono ya, Dangtono. Yang terakhir itulah Dani Terus, Hamdani dengan Dani Semi Hamdani Fales. dengan Swemi Fales. Siapa jagoan kalian? Silakan komentar. Ya, kalau misalnya memang ada informasi terbaru atau parpol-parpol yang merasa sudah punya pilihan, ya kan, mau komplain misalnya Ya. kan, silakan, silakan. sampaikan dengan kami. Makanya kami ya kan? memang menunggu itu. Iya, nah, kami ini kan juga tidak mungkin Tidak tahu semua Tidak ya. tahu semua, Bukan ya. Tuhan gitu nih. lagian juga kan tidak semua partai yang mau terbuka atau orang partai atau Iya. orang dekat partai, orang dekat calon yang mau terbuka sama kami. Ya. Tadi nih ya 3 jam kami ngubungi satu-satu nih. Ada yang orang yang bersangkutannya langsung, Ya. ada dari partai, Ya. ada dari saudaranya, ada orang dekatnya. Siapa yang maju-maju di sini? Nah, di situ kita dapat informasi. Kalau dari ada partai-partai lain yang merasa ada informasi terbaru atau apa yang kami sampaikan ini kurang pas, mau dikoreksi, kontak ke kita. Ada nomor redaksinya, nomor redaksi 0812 08123883968. Nah, hubungi ke situ. Nomor redaksi kita. Ya. Sementara itu untuk Pilwakot ya. Dan kita juga podcast kita udah di booking. Alhamdulillah. Di booking untuk para calon yang bertarung di pilkada, mereka akan datang di studio kita. Kalau sudah selesai, Sebenarnya udah selesai, terlalu lama nyampe ininya. Ya kan? nyampe apa Itu selesaikan ruangannya, chat apa ini Swaga ya. Tolong cepat selesaikan ya. Dia sakit. Tukangnya sakit. tukangnya tuh sehat. yang asisten tukangnya beli dusun kan. Ayo. Kasih waktu seminggu lagi ya, karena insya Allah nanti saya pulang dari Jakarta, nanti langsung kita ke BR ya. Seolah clear. Kita undang pengamat, kita undang yang calon-calon itu. Nah, sudah banyak tadi ya, udah. Ya, Sementara untuk yang mudah-mudahan dalam minggu ini sudah yang booking ada, udah 3. Enggak, maksudnya mudah-mudahan juga dalam minggu ini beberapa partai itu sudah mengumumkan kepastian mereka Oh ya, dengan siapa. dalam 1 minggu ke depan Jadi, ini nanti kita update lagi. Kita bisa kan? update yang lebih maju lagi. Maju kan? lagi. Itu untuk Pilwakot dulu ya. Habis ini kita lanjut requestnya tadi kemana ya? Suruh Bengkulu Selatan. Salam dari Bengkulu Selatan. Waalaikumsalam. Duluan Bengkulu nanti. Utara lagi bang. Selatan Masih itu- nunggu Bengkulu Utara juga. Udahlah, Bengkulu Utara. Bengkulu Utara Yo, itu. ada informasi mengejutkan. Dan Bengkulu Selatan, nah, ada yang informasinya juga bakal ini. Ya. Kami selesaikan yang ini dulu ya. Itu untuk yang Update-nya Pilwakot update-nya Bengkulu. lebih maju lah update-nya. Oke, kita gaya kayak Karnilias Wera. Pemirsa, belum serak. Pemirsa, setelah jeda tadi kita sudah bahas soal pemilihan gubernur Bengkulu. Kita lanjut tadi ke Pilwakot. wali kota ya. Pilkada gubernur Bengkulu, pemilihan wali kota sekarang masuk untuk Pilkada Kabupaten. Bengkulu Utara. Yang pertama Bengkulu Utara sesuai request. Sesuai request di Live live tadi. TikTok tadi ya.
Ini untuk Bengkulu Utara ada informasi yang kami dapat sampai ngobrol malam kemarin jam 2 baru balik. Ternyata Andaru informasinya tidak jadi maju. Tidak jadi mencalon. Kenapa? Karena kami dapat informasinya mau fokus untuk memenangkan ayahnya Mian maju dengan Helmi Hasan. Hasan. Sehingga Ari, ya, kalau kalian ada ngikutin video yang utara sebelumnya itu, ya kan? Nah, ada yang katanya apa? Ada antara Ari sama Andaru ini, ada kontrak-kontrak, ada perjanjian apa ini sebagainya. Terjawab sudah bahwa Ari akan maju tidak dengan Andaru. Tapi kita juga dapat informasinya siapa yang menggantikan Andaru untuk mendampingi Ari. Namanya siapa? Informasi ini baru ya. Itu Sumarno. Ya. Siapa dia tuh? Sumarno ini kalau informasinya udah pensiun kalau salah, dia PNS guru. PNS. Ya, pernah jadi kepala sekolah. Ya. Di utara itu ya. Nah, itu siapa namanya tadi? Sumarno. Nah, itu yang kami dapat informasinya. Tapi ya itu tadi balik masih dinamis ya. Sehingga karena namanya masih Andaru, namanya masih Ari yang untuk mencalon di Bengkulu Utara, belum ada nama lain yang memastikan akan maju untuk di Bengkulu Utara. Sehingga kotak kosong masih menjadi isu yang kuat untuk dihadapi oleh Ari. Apalagi dari perkembangan pemberitaan termasuk info yang kami dapat dari orang terdekat itu bahwa hampir seluruh partai politik yang punya kursi di Bengkulu Utara, DPR Bengkulu Utara itu sudah menyatakan mengusung Ari. Hanya ada satu partai yang tadi disebut belum ada kepastian. Masih Golkar juga. Ya, Golkar. Karena kan Karena hampir seluruh kabupaten kota Golkar itu yang sampai hari ini memang belum sama sekali apakah menyerahkan surat tugas ataukah WKWK, apalagi WKWK kan yang belum jelas itu. WKWK ini maksudnya apa? B1 KWK. Formulir B1 KWK. Nah, itu formulir yang diterima secara resmi nantinya ya ketika mendaftar ya. Tapi tetap kita kan nggak tahu namanya politik. Tadi kembali lagi, politik itu kan dinamis. Siapa bisa tahu berubah-ubah. Tiba-tiba di hari pendaftaran ternyata WKWK-nya yang lain. Nah, muncul nama baru. Ari ini dengan Sumarno ini ada lawan ya. Itu yang kita belum tahu. Nah, lawannya itu yang sempat kita sampaikan dulu ya. Hanya ada kabar enggak Andaru ini mungkin bisa jadi lawan Ari pertamanya kan, atau berpasangan. Ada nama lain. Ketua PGRI Provinsi Bengkulu. Siapa namanya? Haryadi. Dia memang tokoh Bengkulu Utara dia tuh kan, sangat terkenal dan informasinya akan diusung oleh Golkar. Tapi sampai hari ini kita kontak-kontak cari nama. Ada enggak untuk yang siapa namanya tadi? Haryadi tadi untuk maju di Bengkulu Utara dari Golkar itu belum dapat. Belum dapat. Ya? Sudah ikut tahap penjaringan memang ya kan. Tapi sampai hari ini yang kami dapat informasi bahwa Ari ini akan maju tanpa Andaru. Karena Andaru balik lagi, Andaru ingin fokus ikut berjuang sama bapaknya yang maju di pemilihan gubernur mendampingi Helmi Hasan. Itu yang untuk Bengkulu Utara. Habis ini kita lanjut ke Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan dulu. Bengkulu Selatan dulu karena requestnya setelah Utara Bengkulu Selatan. Jadi yang Bengkulu Selatan
sampai Belum cut dulu. Cut dulu. Pemirsa, rehat yang tidak sejenak, rehatnya singkat. Langsung kita masuk ke Bengkulu Selatan. Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini nama-nama yang terbaru kita dapat dari Bengkulu Selatan. Ada berapa nama tadi? Bentar. Jadi tadi sore kita coba konfirmasi ke petahana. Petahana. Oh, kamu langsung kontak Ya, Pak Gusnan? ya. Nah, ini Pak Gusnan langsung ini dikontak tadi nih, informasi. Kita tanya soal kepastian dia maju atau tidak. Nah, Karena jawabnya kan apa? Kemarin dia kan termasuk salah satu yang disebut terdampak Putusan MK itu ya? MK serta PKPU terbaru itu kan. Oke. Nah, tadi jawaban dari Pak Gusnan, Bang Gusnan, insya Allah pasti kembali maju. Karena PKPU menghitung masa menjabat dari pelantikan, artinya kami baru terhitung 1 periode atau kurang dari 2 periode. Artinya kemungkinan yang akan mengusung ini kan Nasdem, karena dia kan ketua DPD Nasdem. Oh, dia dari Nasdem. Walaupun sampai hari ini kan Nasdem juga belum bersikap ya. lah. Nah, untuk partai lain, kata Bang Gusnan, insya Allah beberapa parpol siap bergabung dengan Nasdem. Siapa aja tuh? Dia belum nyebut. Belum nyebut. Belum. Tapi sudah ada partai yang insya Allah siap mendukung dia. ya, gitu ya. termasuk beberapa parpol yang non parlemen, artinya parpol yang Oh, yang tidak dapat kursi. ya Oh, jadi itu informasinya Nah, yang Bengkulu dari- Selatan bahwa Gusnan dari Pak Bupati. selaku berarti incumbent dia. Ya. Incumbent dia menyatakan insya Allah siap maju lagi. Ya. Lawannya Untuk ada lagi. penantang petahana Bengkulu Selatan ada nama? informasi yang kita dapat itu sepertinya nama-nama lama. Nama-nama lama. Ya. Oh, berarti yang, ada Pak Bowo. Nah, yang ikut Pilkada 2020. 2020. Siapa Ya. aja itu? Satu itu ada nama Hartawan. Hartawan. Ya. Terus Dewi Sartika. Hah? Dewi Sartika. Dewi Sartika. Ya. Oke. Terus? Ini informasinya kalau tidak salah itu kandidat-kandidat yang ikut Pilkada 2020. 20. Ya. Artinya kan lawan Pak Gusnan juga. Pak Gusnan juga. Ya. Tapi yang disebutkan baru Pak Gusnan, terus siapa? Gus Hartawan dan Dewi Sartika. Dewi Sartika. Tapi ada Baru- satu lagi yang Oh, berarti enggak tiga? yang kemungkinan Oke. berpotensi itu politisi dari PDIP kalau nggak salah. Siapa namanya? Yang menjabat ketua DPR. Barli Halim. Barli. Halim. Artinya ada 4 kemungkinan yang bakal maju di Pilkada PS. Oke. Nah, soal partai-partai mana berkoalisi ini kita belum sejauh itu. Ininya. Cuman kan untuk yang Pak Gusnan itu tadi kan dia ketua DPD Nasdem, rasanya kan bisa jadi kan dia, apalagi dia kan incumbent kan, kemungkinan dia bakal diusung itu sangat besar. Sangat besar ya. Ya. Ada tambahan lagi dari Bengkulu Selatan? Clear, baru itu. Baru itu ya, Ya. informasinya. Jadi kan 3 nama, saya Ya. koreksi. Ternyata 4 nama. Oh, kamu. Tapi yang nama keempat itu namanya belum kuat untuk muncul itu ya. Berarti 3 nama pertama Gusnan, Hartawan dan Dewi Sartika, Sartika. Terus yang keempat Barli Halim. Barli Halim. Itu untuk yang Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan. Utara lagi Bengkulu Selatan. Taruh selesai. Oke, setelah Bengkulu Utara kita lanjut ke Kaur. Untuk Kaur, Yang seru dikit untuk Kaur langsung. Kita lanjut ke Kabupaten Kaur. harap maklum, ini kan Masih hostnya masih masih mau belajar. baru belajar ya. Ah, Belajar jadi- kurang
untuk Kaur. Ternyata kita sudah coba menghubungi langsung ke keluarganya petahana Bang Lismidianto. Apakah akan maju lagi di Pilkada Kaur 2024? Ternyata jawabannya belum menentukan sikap. Ya. Ya kan? Apakah Bang Lismidianto yang sebagai Bupati Kaur sekarang maju lagi? Itu belum bisa dipastikan kata keluarganya. Tapi kita tanya-tanya lagi nih yang lain. Kalau informasi yang saya dapat, Bang Lismidianto itu kemungkinan besar itu tidak mencalon lagi. Tidak mencalon. Tapi ada pengganti. Pengganti masih siapa? Keluarga. Masih keluarga sama Kalau Pak. nggak salah keluarga dari istrinya itu. Namanya Sulman Aziz. Sulman Aziz. Aziz. Sulman Aziz. Ya. Kalau kata sumber informasi itu adik iparnya Bang Lismidianto. Adik iparnya ya. Adik istrinya. Adik istrinya Bang Lismidianto. Nah, itu yang soal petahana, ya kan? Kemungkinan diusung dari belum tahu juga, tapi kemungkinan besarnya itu Nasdem. Nasdem. Ya. Oke. Karena kalau nggak salah Bang Lismidianto ini Nasdem ya. Ya. Nah, untuk ini sendiri ya. Untuk lawannya ternyata lawannya yang dulu, lawannya Bang Lismidianto dulu ikut juga maju. Akan kembali maju ya, bertarung di Pilkada Kaur 2024 yang dia ini atas nama Gusril. Siapa? Apa panjangnya Gusril? Hah? Gusril Fauzi. Oh, Gusril Fauzi. Nah, beliau ini kalau itu kita salah dapat bahwa untuk Gusril ini salah satunya diusung juga nggak dari ini tadi ya? Yang jelas Golkar, karena ini ya, dia dari Golkar ya. Ya, kan? Tapi kan itu tadi kan Golkar ini kan hampir seluruhnya ini belum ada. Tapi belum ada kepastian. Belum ada suara. Tapi informasi soal Gusril bakal maju lagi itu kuat. Terdengar, yang isunya juga sampai ke kita. Nah, pasangan Gusril itu kalau tidak salah satu ketua partai di Kaur. Ketua partai di Kaur. Ya, namanya Hamid. Partai mana? PBB kalau nggak salah. PBB. Ya. PBB kalau nggak salah. Itu pasangan Gusril nantinya ya. Oke, yang lain lagi selain nama ada satu pasangan lagi dari PAN ada ya katanya. Ya, jadi kemarin kita dapat informasi bahwa untuk di Kaur itu PAN itu memberikan apakah surat tugas, apakah rekomendasi itu kepada salah satu ASN dari Kemenkumham. ASN namanya Noprizal. Noprizal ya? Ya. Tapi belum ini betul ya kita siapa-siapa aja yang di Kaur itu. Tapi informasi yang terbaru untuk Kaur ya, bahwa kemungkinan Bang Lismidianto selaku petahana ya tidak maju tapi digantikan dengan adik iparnya. Itu untuk Kaur ya. Kita lanjut lagi ke bentar. Masih ada. Yang menarik, Noprizal ini digadang-gadang bakal berpasangan dengan wakil bupati yang saat ini masih mendampingi mendampingi Bang Lismidianto ya. Bang Lismidianto. Herlian kalau salah itu ya. Ya, Herlian. Kok hampir sama namanya Lismidianto sekarang. Itu ya. Oke, ada tambahan informasi untuk Kaur? Habis cukup ya Kaur ya? Palembang hadir Bang. Woi, aku rindu empek-empek Palembang di bawah jembatan Ampera. Halo Palembang. Banyuasin ya? Iya ya, mau itu ya? Pemirsa Bengkolan Times Podcast Gaspol. Kita lanjut ke Kabupaten Seluma. Yang deg-deg
Deg. Ternyata informasi yang selama ini kami sampaikan itu kemarin-kemarin Nyaris benar. bukan nyaris benar. Benar. Ya, tapi berubah. Ada perubahan, saudara-saudara. Yang ternyata tersebut kemarin 2 nama kemungkinan jadi seluma berkurang 1. 2 nama berkurang jadi 1. Artinya bisa untuk sampai informasi detik ini ya, kemungkinan seluma akan melawan Koko lah. Koko melawan Kota Kosong. Apa informasinya? Silakan Bung Wanda bercelana. Beberapa waktu lalu kita sempat menyebutkan bahwa PAN dengan PKB itu informasinya ke belum Teddy. Kita belum soal ini kemarin partai ya. Terakhir kita menginformasikan bahwa seluma itu ada 2 nama. Ya, tapi yaitu petahana si Erwin yang notabene dia ini adalah keluarganya Elisa. Ibu Mary. Elisa. Nah, Ibu Mary ini punya anak namanya Elisa. Menang di DPD RI, duduk di DPD RI. Sedangkan lawannya yang baru muncul akan itu si bertarung Teddy di namanya. ini di Teddy. Seluma itu namanya Teddy. Siapa Teddy ini? Saudaranya Destita, lawannya Elisa di DPD. di DPD. Tapi dua-duanya duduk nih di DPD RI antara Elisa dan Destita. Jadi pertarungannya antara pertarungan DPD RI ini ya. Erwin dan Teddy. Jadi yang terbaru ya kan? Nah, Erwin sebagai petahana akan tetap maju. Yang seperti kamu sampaikan tadi dapat rekomendasi dari Nasdem, dari PAN dan PKB. Enggak, dia begini. Jadi bukan. Nah, itu ceritanya itu. Udah kesebut duluan. Jadi kemarin informasi yang kita dapat itu awalnya PAN maupun PKB itu memberikan dukungan itu ke Teddy. Nah, terakhir ada yang menginformasikan ketika bahwa hari ini PAN dengan PKB itu sudah memindahkan dukungan ke untuk mengusung Erwin. Artinya Teddy belum ada. Informasinya itu katanya Nasdem itu dia sudah pegang. Oh, Teddy udah pegang Nasdem. Ya. Apakah udah cukup kursinya? Belum. Masalah 3 ya Nasdem itu ya di Seluma. Tuh. Nah, santer terdengar ya dari informasi-informasi yang kami saring tadi. Nah, itu ada Teddy dari Seluma. Iya betul, ada Teddy dari Seluma. Tapi ada yang bakal dukung Teddy ini ternyata beralih, terutama yang sudah saya verifikasi tadi ya untuk PKB bahwa ternyata PKB ini malah pindah dukungan ke Erwin. Nah, kalau sampai dukungan itu pindah semua ke Erwin, Teddy nggak bisa maju dan juga nggak bisa daftar independen ya kan, nggak bisa daftar independen lagi. Artinya bisa jadi nanti Erwin lawan Koko alias Kota Kosong, ya kan? Tapi bisa berubah, tetap ada kemungkinan lainnya. Tidak semudah itu saya rasa. Mungkin seorang Teddy ya. Termasuk kan yang Golkar juga ini. Nah Golkar juga bisa jadi nanti. Seperti kan muncul Golkar ke Teddy kan. Tapi Golkar kan mungkin ya hubungannya dengar-dengar nih sama Bu Miriani ya kan. Enggak bagus hubungannya. Tetap ke Erwin juga. Ke Destita juga bagus. Wah, jadi antara Elisa dan Destita ini rebut-rebutan juga untuk yang Golkar ini ya. Nah, jadi kalau sampai Teddy dapat dukungan itu, ya bisa jadi lawannya Ari tetap Teddy. Ya kan? Nah, Erwin. Teddy lawan Erwin, bukan Ari. Ari itu Tara. Erwin lawan Teddy. Petahana lawan Teddy. Ya.
Maksud saya itu. Nah, tapi ini informasi yang kita dapat dari partai-partai ya. Ya. Dari partai-partai yang kami coba hubungi tadi ini juga orang dalam ya. Orang-orang dalam yang ini, tapi mungkin kalau sampai ada informasi baru dari kubu Erwin maupun kubu Teddy, silahkan kontak ke redaksi kami 08123 88 396 88. Kita tunggu. Apakah ada klarifikasi atau ada informasi yang mau disampaikan ke kami, nanti kita update lagi dan kita fokus. Ini gawean saya ini saya kurang-kurangi nih gara-gara pilkada ini. Karena Ya. kan Jangan sampai ini nggak menghasilkan ya. Harus ada uang masuk di sini. Karena informasi yang kita dapat ini kan ya bukan sekadar dapat dari sumber-sumber yang tidak tervalidasi. Ini yang menyampaikan informasi dengan kami ini ya itu tadi orang terdekat, orang parpol, ya termasuk wartawan. Nah, termasuk wartawan juga. Wartawan kami teleponin semua Ya, tadi. wartawan, bagaimana perkembangan di sana, begini. Bahkan ada yang informasi yang kita dapat itu yang belum mereka dapat juga. Kan? Ya, berbagi informasi kita lah ya sama teman-teman jurnalis ya. Ya, termasuk mungkin masalah Pak Rohidin tadi. Sebenarnya saya tuh nggak mau menyebut itu, kan, tapi karena ini yang kita gali dari situ kan informasi kan, ya. bukan hal Namanya yang pasti politik. ya kan? sah saja. Nah, bisa berubah. Dan saya rasa ini yang menyebutkan soal itu bukan orang sembarangan. Iya. Makanya saya bisa jadi percaya bahwa incumbent Nggak perlulah suruh mereka percaya apa enggak, yang jelas kami bisa bertanggung jawabkan. Udah itu aja. Bang Helmi live juga bang, apa tidak dianjak undang live juga? nanti. Ya, biarkan beliau live dulu. Mungkin lagi informasikan apa ya kita dari ini. Rohidin live juga nggak? Biar kita undang, jadi Helmi Hasan dan Rohidin kita undang live. Itu untuk yang Seluma informasi terbarunya. Oke, kita mau pindah lagi ke. belum selesai berarti. Oh, belum selesai. Kaur, Selatan, Seluma, udah. Udah. Payang udah. Kepayang, sudah. Seluma. Bengkulu Berarti- Utara, sudah. Yang Berarti tersisa tersisa masih banyak ini. 4 lagi. 4 lagi ya. Muko, Berarti muko-muko dulu ini requestnya. oh, Langsung muko-muko. Rohidin Empat ada lah, TikTok. benteng Oh iya, aku juga nyari TikToknya Pak Rohidin. Benteng. Oke, cut dulu. Kita lanjut sesuai request. Lanjut ke muko-muko yang tadi sempat kita sebutkan ya, bahwa pertarungan di muko-muko ini udah selesai makan. dah. Ya. Butuh asupan. Untuk muko-muko ini itu bakal seru, bakal panas dan bakal katanya nih yang sumber kita ngomong tadi kayak pertarungan neraka. Wais. Kenapa? Karena sekarang ya namanya dinamis ya. Untuk muko-muko itu pertarungnya panas karena Sapuan selaku petahana akan bertarung lagi dengan mantan lawannya ya, yang juga mantan bupati sana. Ya, yang dikalahkan oleh Sapuan itu sendiri. Dikalahkan sama Sapuan, yaitu Khairul Huda. Khairul Huda. Jadi ceritanya nih, dua-duanya nih nggak mau kalah. Sapuan pengen ngalahin Huda lagi. Huda ingin membalaskan kekalahan dia dengan Sapuan di pilkada sebelumnya, ya kan? Tapi selain dua nama ini ada 3 nama lain yang dapat kita informasinya. Tapi kita selesaikan dulu pertarungan mereka ini, ya kan? Kita tanya tadi nih sama jurnalis di sana, seperti apa perkembangan ini. Tapi nanti update yang langsung ke orangnya apa ini kita sudah coba kontak ya untuk perkembangan selanjutnya. Oke, akan kita informasikan.
Nah, tapi katanya yang Sapuan ini sampai per hari ini ya, per video ini tayang, informasi yang kami dapat bahwa Sapuan belum menyatakan sikap untuk maju Atau mencalonkan diri, ya kan? Sementara untuk Khairul Huda, sudah ya, dia pede untuk maju, memastikan diri untuk bertarung lagi. kemungkinan besar melalui Partai Golkar. Tapi kita dapat informasinya bahwa Sapuan ini walaupun dia menyatakan tidak maju, tapi kita dapat bocorannya nih. Dapat bocoran. Ya. Ada kemungkinan Sapuan itu kalau dia maju bakal bertarung dengan Koko lagi. Kotak kosong. Ya. Jadi kabarnya nih banyak partai yang mendukung lagi ke Sapuan. Ya, sehingga tidak tersisa kursi. Ya. Untuk pasangan lain mencalon, termasuk yang Khairul Huda ini, ya kan? Itu menariknya dari Muko-Muko. Tapi ada tapinya nih. Di luar Dua nama tadi, ada juga yang kita dapat informasinya yang akan maju dalam pilkada Muko-Muko, yaitu M. Ali Taini. Tahu kok? Nggak tahu. Cuma namanya Akrab namanya. Oh, sering dengar ya. Saya baru tahu ini. Yang mana orangnya saya belum tahu. Itu satu. Yang kedua, Edward Setiawan. Ya, Edward ini kalau tidak salah dia ini pengusaha perumahan. Ya. Sejauh ini yang kamu dapat kabarnya apa tentang Edward ini? Demokrat, PKB dia ikut penjaringan sampai ke tingkat pusat itu informasinya. Edward itu. Jadi kalau tadi dibilang lawan Koko itu rasanya kecil kemungkinan. Ya, tapi kita dapat kabar dari orang sana, jurnalis sana kabarnya tuh. Tapi untuk satu nama lagi, tadi baru dua ya. Ya. Ada namanya Muharamin. Dia ini orang partai juga ya, dewan ya apa? Ya, dewan provinsi kalau nggak salah. Muharamin ini. Itu ada dewan provinsi namanya. Iya kan? Ada ya? Kurang tahu. Ngepost di dewan tapi tidak hafal nama anggota dewan. Ini karena ini ya nama-nama ini baru, kami minta diketikkan langsung ya sama orang Muko-Muko itu siapa calon-calonnya. Nah, yang kita dapat informasinya itu tadi untuk Muko-Muko, ya kan? Ini kalau sampai ini ya, berarti sampai Agustus nih, nunggu nih. Ya. Nunggu sampai Agustus ini ternyata apakah Sapuan lawan berhadapan dengan Huda atau dari tiga nama tadi, atau ya kan? Malah Sapuan memang tidak jadi mencalon, diborong semua kursinya kan? Jadi juga diborong semua kursinya lawan kotak kosong, atau malah mungkin Nur Huda lawan yang lain, Sapuan nggak jadi maju. Tapi informasinya Muharamin ini anggota DPRD provinsi. Ini ngepost di provinsi. Provinsi. Tapi jarang saya dapat dengar namanya itu. Iya, jarang deh. Iya. Itu. Nah, Ketua DPC Partai Demokrat Muko-Muko. Ya. Kalau tadi informasinya dari PKB itu dengar belum menentukan sikap untuk Muko-Muko ya. Kalau PAN dari mana? PKB itu walaupun belum menentukan sikap, isi Muharamin ini Muharamin apa Edward. Edward itu sudah ikut sampai ke tingkat DPP itu. DPP pusat ya. Kalau PAN kemana? Kalau PAN kemana ya? Golkar tadi kan udah tuh, mungkin kalau enggak Khairul Huda ke Sapuan yang kita dengar kan.
Nah, yang kuat lagi di sana siapa? Nah, itu yang informasinya kami nggak mau nambah-nambahi, nggak mau ngurang, mudah-mudahan nggak kekurangi ya. Kalau kurang berarti lupa menyampaikannya. Yang sementara itu yang kita dapat. Lanjut ke Benteng. Bengkulu Tengah. Informasi tidak banyak perubahan dari apa yang kita update untuk Bengkulu Tengah ini, namun ada yang seru informasi yang kita dapat dari sana ya, lewat para jurnalis dan orang-orang dalam yang menginformasikan ke kita yang bakal bertarung di Bengkulu Tengah 2024 ya kan. Nah, Rahmat masih menjadi calon kuat yang informasi kita dapat banyak partai yang Bakal mengusung ya. Nah, dan beberapa kita tanya apa ini, kayaknya Koko juga ini Benteng ya kan, tapi ada penantang yang pernah kita sebut sebelumnya yaitu Evi Susanti, seorang kader Gerindra. Nah, menariknya di sini, untuk Pilkada Benteng ini, kabar-kabar kita dengar Gerindra malah mungkin mengusung Rahmat yang sekarang masih menjabat PJ Sekda Bengkulu Tengah, ya kan? Dan beliau ini sangat dikenal dulu karena sebagai Kadis PUPR ya. Ya. Duitnya banyak. Mungkin. Kita kan nggak tahu. Udah nyicip? LHKPN itu yang harusnya Udah nyicip? tahu kan. Udah nyicip? Belum kenal. Oh, belum kenal. Maksud saya udah nyicip ini gorengan. Aduh. Dewi. Terus? Dewi apa? Evi. Tapi Evi Susanti ini kabarnya kita dapat informasi walaupun dia kader Gerindra. Ya, Gerindra kalau mengusung Rahmat, tapi Evi ini digadang-gadang dapat kita informasi bahwa Evi akan diusung PDIP. Ya. Jadi, kalau betul itu Evi dapat dukungan dari partai-partai, dia bisa akan melawan Rahmat. Ya. Nah, ada nama baru yang kita dapat informasinya di situ tadi, yaitu namanya Sri Widodo. Oh, kenal? Enggak. Yang dari Golkar ya? Dari Golkar apa dari PDIP tadi ya? PDIP ya? PDIP. Dia ininya ketua partai apa itu tadi ya? Keluhnya gitu. Keluhnya gitu. Jadi saya tanya ini tadi ke informan kita itu, ya namanya itu aja. Tapi siapa dia ini nanti kita gali lagi. Ya kan? Ya. Nah, yang menarik dari Pilkada Benteng itu yang sekarang digadang-gadang terkuat itu atas nama Rahmat ya. Karena apa uniknya? Evi Susanti selaku kader Gerindra, kabarnya Gerindra malah mengusung Rahmat. Itu aja informasinya. Ada tambahan? Nggak ada? Tapi tetap apa? Kemungkinan bisa yang lain itu kalau seandainya PDIP memang betul mau mengusung si Epi, bisa jadi Gerindra ini ternyata ke Epi. Ke Epi ya. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya ternyata M Saleh nih ke Benteng. Kalau nggak maju ke wali kota, nggak maju juga pemilihan gubernur, siapa tahu ke Benteng. Diprediksi, pernah kita wawancara pengamat ya, diprediksi kalau M Saleh ini maju di pemilihan Benteng, kate lawan kata dia. Tidak ada lawannya. Karena dia ini sangat kuat suaranya di Bengkulu Tengah. Itu baik dulu dah. Pindah lagi? Cukup. Tersisa kabupaten. Kita Lebong dulu apa Curup dulu? Lebong dan Rejang Lebong. Kita Lebong dulu. Kilewe apa? Lebong Kilea. Apa? Kilea itu apa?
Kelak. Oh nanti. Kita lanjut ke Lebong ya. Mama. Ada isu-isu bakal juga Koko yang hadir di Lebong. Kokonya siapa? Ya. Siapa yang lawan Koko? Katanya Ko juga ya. Koan. Kopli Ansori. Petahana. Yang lawan kotak kosong. Ya. Nggak enak kalau bukan nggak enak ya. Kalau kalah lawan kotak kosong itu yang nggak enak. Malu banget. Malunya itu. Ya, meskipun memang sampai hari ini yang sudah terdengar mengeluarkan rekom walaupun bukan B1 KWK, belum diakui B1 KWK itu ya. Katanya rekom itu jadi PAN yang pertama. PAN. Oke. Untuk Kopli ya. Ya sebenarnya PAN itu ya Kopli kan dulunya kan memang PAN. PAN hari ini punya 8 kursi. 8 kursi. Menang 8 kursi ya. Ya. Sedangkan yang dibutuhkan hanya Partai pemenang. 5 kursi. 5 kursi. Oke. Ya. Artinya sebenarnya PAN ini tidak perlu lagi butuh koalisi. Nah, makanya yang hari ini jadi tanda tanya Siapa Anda? pendamping Kopli ya, yang tanggal 5 sampai 7 Juli kalau tidak salah itu fit and proper test di DPW. Ada 4 nama kemarin itu diserahkan DPD ke DPW. Nanti itu satu nama mengerucut baru diserahkan ke DPP untuk dikeluarkan Sini ngomongnya sini. B1 KWK. Berarti Untuk penantang, ya kan? Itu muncul nama Azhari yang notabene hari ini masih aktif sebagai seorang jaksa di Kejagung. Jaksa Agung ya. Jaksa Agung. Nah, Azhari ini informasi terbaru yang kita dapat itu bakal berpasangan dengan salah satu pejabat di Pemprov Bengkulu. Oh, biasanya bau-baunya kalau berpasangan dengan Pemprov ini kemungkinan Golkar. Ya kan? Nanti dulu, ini tahap-tahap ini dijelaskan. Oke. Ya kan? Tapi yang jadi persoalan sampai hari ini Azhari ini kan belum pegang rekom dari partai manapun. Kan? Nah, kemarin itu dia sempat mendapatkan surat tugas dari PKB. Oh, dapat surat tugas. Ya, PKB ini ada 3 kursi. Oh, lah tapi saya tanya sama orang PKB tadi. Iya, berapa hari yang lalu keluar lagi surat terbaru yang menyebutkan rekom tahap 1 Kopli Ansori sebagai bakal calon kepala daerah di Kabupaten Lebong. Itu yang dari PKB. Iya. Makanya kemarin banyak yang mempertanyakan kok bisa begitu. Nah, makanya harus dipahami ini kan politik dinamis. Ya, Ingat bisa-bisa tuh, Pak. Ingat PDIP pilkadanya Rohidin pertama. RM pertama. PDIP waktu itu belum menentukan sikap. Yang ikut mendaftar ada 3. RM, Sultan, Junaidi kalau nggak salah. Junaidi. Tiba-tiba ada foto Junaidi sudah ikut pembekalan Ya. calon kepala daerah pakai baju PDIP. RM sama Sultan ini bertanya-tanya, kok kami nggak diajak, kan sama-sama ikut mendaftar, ya kan? Nah, kemudian pada saat jelang detik-detik mau pendaftaran, perkara Ustadz Junaidi di RSUD itu yang soal Ini penjelasannya kemana-mana. Intinya aja deh. Habis itu PDI. dia berubah, sepuluh sekali berubah jadi Sultan gitu loh. Oh, Karena alasan Sultan. Nah, makanya tadi ya kalau kita jurnalis tidak heran soal kenapa hari ini bisa Azhari, besok bisa Kopli. Kopli. Entah juga nanti Siapa tahu ternyata besok saya kan.
Nah, Wanda kan rekom dari Golkar, Nah, jadi, PKB, PDIP. sempat Ya kan? jadi perbincangan Wanda lah melawan Kopli gitu ya? di Lebong kan. Hmm. Untuk partai lain, beberapa ketua partai yang sempat saya hubungi seperti Pak Edi Tiger, M. Gustiadi, Ketua Gerindra, dia belum mau menyampaikan siapa kan, ya kan? Nggak, maksudnya siapa yang mau diusung kan? Tapi kan dari pendaftaran di Gerindra, 3 nama itu Kopli, Azhari, Romeo. Dia yang daftar calon wabubnya. Ya loh. Nah, di Golkar juga sama. 3 nama itu yang daftar Kopli, Azhari, Romeo. Dia ketua DPD. Bukan dia sih, tapi yang informasi yang digadang-gadang yang disiapkan buat jadi wakil bupati dari calon wakil bupati dari Golkar itu nanti dia si Lopi Irawan ketua DPD. Oh gitu. Ya kan? Oke. Cuma sampai hari ini kan yang baru pasti itu kan baru PAN untuk Kopli tadi. Kopli, termasuk PKB lagi. Itu udah WKWK belum yang dari PAN yang ke Ya, Kopli itu? kalau pengakuan Pak Bupati belum. Oh, belum. Nah, dia juga belum pegang karena kan mungkin masih di DPD yang pegang. Oh. Ya, tapi informasi terbaru malam tadi juga saya dapat Bahwa WKWK PAN WK. itu ke Wanda. Nah, B1 KWK-nya itu udah dikeluarkan. Nah, ditambah lagi yang PKB kan. Nah, itu dengan kondisi seperti itu dan ini perpolitikan di Kabupaten Lebong itu hampir bisa dibilang hampir seluruh partai itu kelihatannya sepertinya mendekati Kopli. Oh, partai-partai ini Ya, larinya ke Kopli ya. gitu. Makanya keluar isu bakal Koko tadi. Ya, walaupun kita melihatnya itu apakah secara individu ataupun organisasi lembaga kepartaian, tapi yang jelaskan orang-orang yang kuat di partai politik itu masing-masing itu terlihat terus berupaya mendekati Pak Bupati. Nah, Kopli kalau tadi misalnya ternyata Golkar juga tidak mau bersatu dengan PAN di Pilbuk Lebong, bisa jadi ke Azhari. Azhari. Selain 2 nama itu ada nama lain? Ya Romeo itu, cuman yang Romeo ini Juliet? digadang-gadang kemarin ada berita yang menyebutkan bahwa mereka dalam waktu dekat akan mendeklarasikan diri. Romeo berpasangan dengan Willian. Willian ini anggota dewan dari Partai Perindo. Tapi pileg kemarin untuk 2004-2009 dia nggak terpilih lagi, kalah. Nah, cuman kan mereka mau mendeklarasi, artinya kan mereka berani menyebutkan akan mendeklarasikan diri, sudah memegang Rekomendasi. minimal surat rekomendasi, walaupun belum B1 WKWK kan. Itu loh. Itu udah berapa menit? Malah 9. 9 menit. Nah, udah cepet ringkas lagi. udah tinggal itu lagi. Tinggal itu lagi. Iya. Oh. Ya itu 3 nama, cuman yang terendus melakukan pendekatan dengan partai atau saling mendekati itu ya 2 nama itu. Nama itu ya. Ya, Masih Kopli dan Azhari. Azhari. Nah, Azhari tadi informasi terbarunya bakal berpasangan dengan salah satu pejabat di provinsi. Oke. Kalau untuk Pak Bupati sendiri, feeling saya kan dalam berita itu kan 2 kali kita tayangkan berita itu kan judulnya Hah. tetap setia Oh. atau ganti pasangan. Pasangan. Nah, kalau feeling saya, maaf ya Pak Bupati. Nah, ini feeling saya Pak Bupati. Pak Bupati itu orangnya setia. Oh, setia. Nah, jadi kemungkinan ya Setiap tikungan ada. Pak Bupati bakal pilih setia. Oh gitu. Gitu ya? Ya, Oke, kita lanjut aja Lebong. Nanya nih. terakhir Dan kita sampai ke Curup Rejang Lebong Pilkada 2024. Untuk Rejang Lebong seperti apa Bung Wanda?
Mungkin ini kalau biar aku pegang. Dari tadi. Nah diingatin terus. Dekat mic nih nah, susah edit guys. kalau mau dikupas betul, nanti takutnya banyak yang Biar piringi sini. Ngomong di mic banyak yang tersinggung nanti kan. Nggak usah tersinggung-singgung. Ini kan informasi itu masyarakat. Kita dapat ini kan bukan sembarang informasi. Ya. Dan mungkin teman-teman di Rejang Lebong juga paham. Sejauh bocorannya? ini memang yang berkembang itu ada 3 calon bupati. Ini kita belum bicara soal pasangan calon bupati. Yang ketiganya ini juga ikut dalam pilkada sebelumnya. Samsul Hendra atau Sahe, ya kan? Dengan Fikri. Fikri waktu itu berpasangan dengan Samuji. Nah, Samsul Hendra menang, Sahe dan menjabat sampai hari ini. Fikri runner up. Nomor 2. Ya. Nah, tapi dari 3 nama itu, ya kan? Yang sudah pasti dan jelas itu ada 1 Siapa? yang informasinya sudah pegang B1 KWK lebih dari 2 partai. Artinya sudah siap berlayar. Oh. Cuma saya nggak mau nyebut siapa kan. Makanya saya bilang tadi takut tersinggung. Saya udah tahu. Cuman yang jelas untuk Fikri sendiri diumumkan kemarin rekomnya itu PAN itu sudah pasti ke dia kan. Tinggal nunggu pasangannya siapa dan partai mana yang dia akan diajak koalisi. Sedangkan Samsul itu sudah pegang surat tugas dari PKB. Ya, dan kemungkinan Golkar juga karena dia ini tercatat sebagai anggota Golkar. kader Golkar. Nah, sedangkan Hendra, ya kan? Dia ini ketua. Posisi hari ini ketua DPC Nasdem Rejang Lebong. Ya kan? Jadi Hendra sendiri itu dari beberapa postingan timnya itu sudah jelas. Bahkan kemarin ada berita akan segera mendeklarasikan diri untuk berpasangan dengan Rizal. Rizal ini kader PKS. Artinya kemungkinan koalisinya itu Nasdem, PKS. Nasdem 4 kursi, PKS 3 kursi. Cukup itu 7. Kalau dia minimal 6. Nah, kalau Samsul tadi dengan PKB itu juga cukup. 5 dengan PKB itu 3 kalau nggak salah. 8. Cuman banyak kali cumannya. Iya, karena ini informasi ini agak ngeri-ngeri sedap. Terus? Beberapa partai yang notabene memungkinkan mengusung pasangan lain itu masih tetap sampai hari ini berkomunikasi dengan PAN untuk mengajukan nama calon wakil bupati kalau mau berkoalisi. Karena beberapa partai itu melakukan survei. Survei itu teratas namanya, yang jelas yang saya lihat hasil survei itu ada 2 partai. Itu semuanya Fikri Tobari. Makanya tadi kalau partai-partai ini semuanya kecuali Gerindra ya, kalau Gerindra saya belum tahu karena di awal-awal sebelum menjelang pilkada ini ada yang menyebut Samsul itu akan berpasangan dengan istrinya ketua Gerindra Rejang Lebong yang terpilih sebagai anggota dewan. Nah, jadi kalau untuk nama lain di pendaftaran sih banyak sih. Misal contoh Mahono, ketua DPD Golkar. Itu ikut penjaringan di beberapa partai. Suardi DS, anggota dewan yang dari Partai Demokrat, dapil 4 itu, Rejang Lebong. Heri Purwanto, ketua Perindo, Rejang Lebong. Itu ikut penjaringan semua. Cuman yang hari ini lebih populer dan lebih diyakini masyarakat bakal bertarung itu 3 nama.
Yang dulu itulah. Ya. Apalagi Samsul, Fikri, Fikri, satu lagi Hendra. Indra. Dari independen ada? Nggak Tidak ada. Nggak Kok nggak maju independen? Ada yang lagi informasinya? Habis mungkin cuman itu. Cuma itu, Bang. Ya kalau di Rejang Lebong. Nanti kita cari informasi terbaru lainnya yang akan kita update dan kita podcastkan lagi. Pokoknya Ya. gaspol. Sampai jangan- hari H. Oke, sampai hari ya. Kalau katanya 2 putaran ya. 2 putaran kalau ini. Satu Biar putaran hemat aja. satu putaran Biar aja hemat lah satu semua, putaran. ya. Tapi kalau sampai 2 putaran, kita update juga. Ya, jadi kalau nanti masyarakat nonton ya kan, itu bisa menyimpulkan rata-rata hampir seluruh kabupaten kota ini berpotensi koko semua lawan. Nah, bisa jadi nanti kita undang ini ya, undang siapa? Pengamatnya ya, kemungkinan dan prediksinya terkait apakah Bengkulu banyak bakal melawan Kota Kosong. Ikutin terus Bengkolen Time Podcast yang gaspol.